Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Nuansa Daring. Oke, untuk hari ini kita akan belajar dasar-dasar di CorelDRAW. Untuk itu silakan login, buka aplikasi CorelDRAW masing-masing. Oke, ketik Corel, akan muncul aplikasi Corel dan oke. Ini di close saja. Oke, kita tunggu sampai jendelanya terbuka. Nah, untuk awal CorelDRAW tampilannya seperti ini. Teman-teman, saya jelaskan dulu. Di sini lihat kursor saya, di sini adalah namanya palet warna. Oke. Kemudian yang sebelah sini adalah toolbox. Untuk yang lain mengikuti nanti penjelasan dari saya. Oke, selanjutnya file, terus pilih new. Oke. Nah, ini adalah tampilan worksheet di CorelDRAW. Oke. Saya lanjut untuk membuat lingkaran. Kita arahkan kursornya ke lingkaran. Di lingkaran di sini ada segitiga kecil. Jika kita klik agak lama, akan muncul menu sejenis. Begitu pula menu-menu yang lain. Jika ada segitiga kecil di pojoknya, kita klik kiri agak lama, maka akan muncul menu-menu yang sejenis. Coba kita klik lingkaran dulu. Nah, seperti ini. Bebas kan? Bebas. Kita klik, drag, lepas. Oke, bagaimana kita kasih warna? Nah, bisa kita langsung arahkan ke palet warna. Coba ya, klik kiri. Klik kiri. Ini. Klik kiri. Klik kiri. Oke. Untuk memunculkan warna yang sejenis dengan tingkat koheren yang berbeda atau tingkat intensitasnya berbeda-beda. Misalkan ini ya, warna kuning saya ubah menjadi intensitasnya agak pudar, maka kita arahkan ke palet warna, kemudian klik tahan agak lama. Nah, ini akan muncul warna-warna yang sejenis. Nah, seperti ini. Kalau klik kiri mewarnai fill, jika klik kanan di palet, maka akan mewarnai outline. Nah, di sini namanya outline ini. Jika saya klik kanan, nah akan berubah warnanya menjadi merah. Begitu pula yang ini. Klik kanan, nah berubah warnanya menjadi kuningnya. Nah, seperti ini. Oke, itu adalah cara kasih warna. Coba saya klik satu, yang lain saya delete. Cara delete-nya sama saja. Kita membuat lingkaran kembali. Jika kita drag sambil tekan kontrol, maka akan terbentuk lingkaran yang sempurna. Seperti ini. Kasih warna. Oke. Kemudian warna outline, klik kanan. Nah, bagaimana mempertebal atau memperbesar daripada outline? Masih dalam kondisi aktif lingkaran, kemudian di properties bar, ini property bar, kita pilih yang agak besar, misalkan 4 mm lah, seperti ini. Tebalannya bisa kita ubah lagi. Nih. Oke, seperti ini. Cukup mudah insya Allah.
Bagaimana jika palet warnanya tidak muncul? Nah, kita pilih window, kemudian pilih color palette. Nah, di sini adalah letak daripada kumpulan palet warna. Misalkan CMYK palet. Nah, ini color, pilih misalkan RGB palet. Nah, ini bisa muncul warna-warnanya. Oke, misalkan salah satu dari menu baris 3 ini tidak muncul, klik kanan, kemudian di sini bisa dicentang atau uncentang. Nah, misalkan ini. Nah, oke, bisa di otak-atik sendiri ya. Kemudian ini adalah batas dari worksheet. Nah, batas ini ukurannya adalah A4. Dengan ketentuannya seperti ini. Ini landscape dan ini yang portrait. Nah, unitnya atau satuannya bisa diubah menjadi sentimeter. Oke, boleh seperti ini. Oke, saya lanjut kasih warna. Kemudian yang atas sendiri ini warna putih, tapi yang atas ini tidak berwarna. Nah, ini. Oke, saya lanjut. Jika teman-teman pakai mouse untuk menggerakkan kursor, itu mudah cara menggandakan. Cara menggandakan di Corel Draw bisa menggunakan Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kemudian dipindahkan. Saya ulangi lagi, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita pindahkan. Bisa dengan cara seperti itu, atau bisa dengan cara lain. Pakai mouse sambil tekan Ctrl, kita arahkan di pojok-pojoknya. Boleh di pojok bawah maupun di pojok atas. Nah, kursornya menjadi silang. Klik, drag, arahkan ke dalam. Kemudian klik kanan, klik kiri dilepas duluan. Baru klik kanan dilepas, shift-nya juga dilepas. Oke, seperti itu. Ini ya. Selanjutnya, kalau ingin menulis, pilih saja di sini ada lambang A atau dinamai dengan text tool. Nah, klik. Kemudian kalau klik drag akan menunjukkan tulisan paragraf atau membuat paragraf. Akan tetapi, saya delete dulu. Akan tetapi jika pilih text tool kemudian klik dan langsung menulis, nah itu akan terjadi membentuk tulisan artistik text tool. Nah, kurang lebih seperti itu. Misalkan seperti ini, saya tulis Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, ini pilih toolbox. Kalau ingin merubah jenis teksnya, bisa kita ubah sesuai keinginan. Misalkan gini. Seperti ini. Jika ingin mengubah warna daripada teks, bisa langsung ke palet, klik aja. Ini langsung ya. Tulisan ini saya ingin melengkungkan di lintasan lingkaran yang sudah saya sediakan ini. Misalkan itu ya. Pilih Universitas Muhammadiyah. Coba saya gandakan dulu, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian ini kita lengkungkan sesuai itu, pilih teks, kemudian pilih fit text to part. Nah, ini. Kita arahkan sesuai ini.
Sudah masuk ya. Akan tetapi tulisannya tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita mulai dari sini, Universitas Muhammadiyah Gresik. Maka kita bisa merubahnya dengan cara pilih mirror text horizontal, kemudian pilih sebelahnya mirror text vertikal. Nah, seperti ini, kemudian ini klik, bawa keluar. Seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini bisa saya edit. Misal saya kasih tulisan D1 komputer desain grafis. Oke, seperti ini. Kemudian saya masukkan ke lintasan yang atas, pilih aktifkan dulu. Kemudian pilih text, fit text to path. Kemudian arahkan ke dalam lingkaran seperti ini. Bagaimana jika saya ingin memasukkan gambar? Nah, gitu masalahnya. Pilih gambarnya dulu, misalkan gambar sembarang ya ini ya. Saya tidak punya gambar-gambar yang lain. Coba ini. Saya masukkan, klik, drag, kemudian arahkan ke Corel Draw, masuk, tetap tahan, kemudian lepaskan. Nah, ini. Jika gambarnya yang dimasukkan agak pecah, bisa kita klik bitmap, convert to bitmap, kemudian OK. Seperti ini. Pengen memasukkan ke sini, caranya bagaimana? Lingkaran ini bisa saya keluarkan, kemudian saya gandakan dengan cara klik kanan, klik kiri tentunya tetap ditekan, akan tetapi klik kiri yang dilepas duluan, baru menyusul klik kanan. Nah, kita arahkan ke logo Virgo Shop, kemudian kita blok keduanya, kemudian bisa pilih ini ada well, ada trim, dan lain sebagainya. Ini fungsinya sesuai dengan icon yang tergambarkan di sini. Sesuai. Misal kita pilih intersect. Klik. Nah, akan jadi seperti ini. Tinggal kita arahkan ke dalam sini. Kita atur sedemikian rupa benda ini pas di dalam. Nah, seperti ini. Saya ulangi lagi ini. Kemudian blok keduanya. Ini intersect itu kan di tengahnya ke bold hitam. Maksudnya berarti titik perpotongan akan tergandakan. Nah, saya ulangi lagi. Klik. Nah, di sini sudah tergandakan. Saya hapus. Hapus. Untuk yang terakhir, project yang sudah saya buat ini, saya simpan dalam bentuk yang pertama yaitu Corel Draw, kemudian yang kedua dalam bentuk JPG dan sejenisnya. Caranya, file, kemudian save atau save as, ya. Pilih Corel Draw, yang pertama disimpan dalam bentuk Corel Draw. Kita namai dengan name underscore nama underscore tugas 1. Nah, jangan lupa versinya harus kita turunkan. Yang paling rendah versi 11. Misalkan di situ ada versi 11. Kenapa demikian?
Karena di versi X7 atau versi 17, maka CorelDRAW yang sudah terinstall di komputer masing-masing mahasiswa, file tersebut hanya bisa terbuka di CorelDRAW X7 jika disimpan dalam bentuk versi 17. Bisa dibuka di versi 8, bisa dibuka di versi X9. Nah, kesimpulannya, di sini kan banyak versi CorelDRAW, mulai dari X1, X2, X3, X sampai X7 karena punya saya X7. Jika teman-teman versinya 15, paling atas versi 15. Semuanya simpan dalam bentuk versi yang terendah, sehingga semuanya bisa membuka projectnya. Misalkan ini versi 11. Oke, sudah. Save. Saya keluar. Ini sudah tersimpan. Yang kedua, saya simpan dalam bentuk JPEG. Pilih save as ya mungkin ya. Ini pilih JPG. Oh, nggak ada. Cancel. Kita pilih export. Kemudian save tipenya. Dipilih boleh JPG, boleh PNG. JPG misalkan saya pilih di desktop saja. Namanya nim underscore nama underscore tugas 1. Export. Oke, loading. Kemudian oke. Baru kita tutup. Nah, ini project yang sudah kami kerjakan untuk pertemuan yang kedua. Cukup sampai di sini. Silakan dipraktekkan dan tugasnya bisa langsung diupload di Siakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.